mabrur. Dengan tidak memanjangkan mukadimahnya, mari kita buka kajian kita dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskur. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى أيضا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حج تاما حجته. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah salat subuh jamaah Masjid Raya Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini, di hampir penghujung bulan Dzulqa'dah ini, sudah tanggal 19 atau 20 ya? 19, antara 19 atau 20
Beda sehari saja dengan tanggal nasionalnya. Tanggal nasionalnya sekarang 19. Berarti sudah tanggal 20 Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu masuk di antara bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ini kata Nabi thalathun mutawaliyatun, 3 bulan yang berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab Mudhar, dan Rajab satu lagi, 4. Dan sekarang sudah memasuki tanggal 20 Dzulqa'dah. Dulu Dzulqa'dah itu orang yang senang duduk-duduk. Kita ini senang duduk-duduk. Dzulqa'dah orang yang senang duduk-duduk. Kebiasaan orang Arab itu senangnya berdagang, jalan-jalan, rihlah dia. Begitu sudah masuk bulan-bulan haram, maka mereka lebih sering atau lebih memilih untuk berdiam diri di rumah. Dzulqa'dah, al-qa'dah atau al-qi'dah itu ya duduk-duduk, senang duduk-duduk, itu al-qi'dah. Menyambut tamu-tamu yang datang untuk menunaikan ibadah haji. Nah, sekarang hari ini kloter dari Tangerang Selatan yang kedua kali dilepas di Islamic Center oleh Pak Wali Kota kalau tidak salah hari ini ya. Nah, ibu-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan-bulan haram ini termasuk bulan Dzulqa'dah ini, maka tidak ada yang kita kerjakan kecuali kebaikan. Nabi memberikan kabar kepada kita, siapa yang berbuat kebaikan-kebaikan di bulan haram, maka Allah lipat gandakan. Dan jangan coba-coba juga kita melakukan kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan, karena di bulan-bulan haram keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita kerjakan juga dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tadlimu, kata Allah, jangan kita menzalimi diri kita sendiri. Ai, kata ahli tafsir, menzalimi diri sendiri artinya jangan sampai kita melakukan kesalahan, jangan sampai kita melakukan dosa, jangan sampai kita melakukan maksiat. Mari kita muliakan bulan-bulan haram dengan amal-amal saleh. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, selain bulan haram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah ini adalah bulan haji ya. Jamaah haji Indonesia saat ini ada 100.000. Dari biasanya 200 tahun terakhir saya haji 2019 itu 220.000. Sekarang tinggal 100.000, pengurangannya 50% itu ya. Ya, lumayan banyak gitu ya. Termasuk yang usia 65 tahun. Untuk tahun ini peraturannya tidak bisa berangkat haji. Sudah daftar, Masya Allah, lama daftarnya. Di Tangsel ini 15 sampai 20 tahun. Kalau usianya 50 tahun, berangkatnya di usia 70 tahun kelewat, sudah 65 tahun. Mau daftar haji furoda, Masya Allah. Kemarin saya ketemu dengan jamaah dari Maktur. Berapa naik hajinya? 600 juta. Satu pajero. Subhanallah. Tapi jangan berkecil hati. Panggilan Allah sesungguhnya, Ustadz, ada juga yang saya mampu tapi belum dipanggil-panggil. Ya kapan mau dipanggilnya? Sesungguhnya sudah dipanggil jauh-jauh hari. Lihat di surah Al-Hajj tadi sudah saya bacakan. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ
فج عميق. Wa'adzin, serulah, finnas, di sini sesungguhnya khitabnya adalah Rasulullah. Seru wahai Muhammad, untuk kalian manusia, semua manusia seru, wa'adzin finnas. Tetapi seruan ini bukan hanya untuk Rasulullah, dari zaman Rasulullah, dari zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam juga sudah diseru untuk menunaikan ibadah haji. Wa'adzin finnasi bil hajj, untuk menunaikan ibadah haji ada 3 seruan. Seruan yang pertama seruan azan. Kita sudah memenuhi ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, seruan azan datang kita. Begitu ada seruan sholat, nggak ada waktu kecuali kita memenuhi. Hayya 'alas shalah. Yang jauh-jauh, yang 1 kilo datang ya. Bahkan bukan hanya waktu-waktu tertentu, bukan hanya waktu maghrib, bukan hanya waktu isya atau khusus subuh, tidak. Setiap waktu, orang yang menjaga setiap waktunya itu, kata Rasulullah SAW, sama seperti kita mendapatkan pahala haji dan umrah. 5 waktu, setiap azan diseru datang ke masjid. Bahkan kenapa berlama-lama, termasuk ini juga diskusi di kalangan-kalangan, kebetulan saya di beberapa, di IPHI saya juga pengurus ya, ikatan ikatan pengurus haji. Lalu kemudian di pusat saya juga di ikatan alumni petugas haji Indonesia. Perdebatannya kenapa harus 40 hari, ya kan lama kan? Yang reguler berapa hari? 40 hari. Tahun 2018 saya ketua kloter, yang 40 hari berangkatnya. Ini masih gelombang pertama, berarti langsung memenuhi ke Madinah. Untuk apa? Mengejar arba'in. Masya Allah. Belum waktu sudah datang tuh, mengejar arba'in. Begitu sudah adzan, kan antara adzan ke qomat antara 10 atau 15 menit, udah lari demi mendapatkan Allahu Akbar. Begitu nggak dapat takbir pertama, takbiratul ihram, gagal 40 waktunya. Ngulang lagi itu. Nggak dapat itu, harus tepat waktu. Makanya lari-lari itu bagi jamaah Indonesia, arba'in itu seolah-olah menjadi wajib. Sehingga berlari-lari itu, yang nenek-nenek juga lari-lari, kakek-kakek juga lari-lari, apalagi yang masih muda-muda ya. Ngejar arba'in memang afdhaliyahnya, keutamaannya Masya Allah ya. Maka apa didiskusikan, kenapa tidak hanya misalnya waktu-waktu haji, kan puncak haji hanya 6 hari, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. Selebihnya berarti ibadah-ibadah yang lain-lain itu. Maka ada yang menggagas tidak perlu 40 hari, cukup misalnya 12 hari cukup sebenarnya haji itu, sehingga biayanya tidak membengkak. Sekarang ini pemerintah kan ada penambahan lagi, karena bayangkan setiap hari tinggal di hotel. Luar biasa jamaah haji Indonesia, setiap hari tinggal di hotel, baik di Madinah maupun di Mekah. Subhanallah, berapa biayanya itu, belum lagi makannya, belum lagi yang lain-lainnya. Subhanallah. Padahal puncak haji itu hanya di tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, atau yang nafar awal sampai tanggal 12 saja, yang nafar tsani sampai tanggal 13 ya. Seruan pertama kita datang itu ya. Sebelum ada seruan berikutnya, seruan yang kedua
tadi itu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu dari apa? Dari keuangannya, dari istita'ah dari finansial, istita'ah dari sisi kesehatannya, istita'ah dari sisi keilmuannya, istita'ah dari sisi spiritualnya, istita'ah dari sisi emosionalnya, ya. Jadi bukan hanya istita'ah dari sisi keuangannya. Karena ada yang begitu ke sana nggak ngerti apa-apa, sholat nggak ngerti, ya. Tapi masya Allah itu sudah memenuhi panggilan Allah. Maka istita'ah dari sisi kesehatan, yang tidak sehat juga tidak bisa. Istita'ah dari sisi, kalau sekarang ada lagi penambahan, istita'ah dari sisi usia, ya, usia. Artinya kalau sudah 65 tahun atau sudah daftar, sudah menjelang harusnya berangkat tahun 2020. Ternyata begitu 2022, ya, 2020, 2021 tidak ada haji, tidak memberangkatkan dari Indonesia. Hajinya ada tetap di sana, ya, tapi dibatasi. 2022 begitu ada, sudah kena pembatasan usia 65 tahun, ya. Masya Allah. Panggilan yang kedua, panggilan yang ketiga, panggilan pertama kita sudah penuhi, panggilan yang kedua kita sudah penuhi. Jangan sampai sebelum kita memenuhi panggilan yang pertama, panggilan kedua, panggilan yang ketiga sudah ada, sudah datang. Apa itu panggilan yang ketiga? Panggilan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, ya. Kalau sudah panggilan itu selesai semuanya, selesai semuanya. Maka meskipun kita dengan niat yang sudah kuat tadi itu, maka sesungguhnya banyak amalan-amalan yang setara dengan pahala-pahala haji. Tadi saya bacakan salah satu hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk menghadiri majlis ilmu ini juga berpahala haji ka ajri hajin taman hajatu, setara dengan pahala haji. Subhanallah. Maka mestinya tidak sebanyak ini, full ini. Ibadah haji kan masya Allah, dari Indonesia aja 100.000, belum lagi dari jamaah yang lain. Begitu sudah puncak haji, penuh. Kata Rasul, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajatuhu. Bapak sekalian dimuliakan, man ghada ilal masjid, siapa yang ghada, pagi-pagi sudah datang ke masjid, sudah berangkat ke masjid. Ini rata-rata jam berapa berangkat ke masjidnya? Setelah tahajud dulu jam 3 bangun, menjelang subuh baru datang. Ada juga yang sudah jam 3 bangun. Kok jam 3 sudah bangun, yang nyalain lampu. Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan, tidak ada yang ketika dia datang ke masjid kecuali belajar kebaikan, ya, au yu'allimahu, atau dia mengajar, belajar atau mengajar, ya, sama. Kana lahu ka ajri hajjin, maka orang-orang yang berangkat pagi-pagi dari rumahnya masing-masing, ya, untuk belajar kebaikan, untuk mengajarkan kebaikan, maka dia memperoleh pahala seperti orang yang berhaji, di mana hajinya sempurna taman, kata Rasulullah. Masya Allah, kabar gembira ini bagi yang sudah 65 tahun, seneng ngaji aja, masya Allah, sudah berpahala seperti pahala haji. Subhanallah. Lalu kemudian tadi saya sudah menyinggung juga sholat berjamaah di masjid, itu juga sama berpahala haji. Man kharaja min baitihi mutatahhiran, ya, mutatahhiran, siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid, ingat ya, mutatahhiran, dalam keadaan sudah suci, sudah berwudu dari rumahnya. Maka kalau kita ke Madinah itu ada masjid namanya Masjid Quba.
Itu juga ada hadis pesan Rasulullah, siapa yang datang ke Masjid Quba dari rumahnya sudah mutatahhiron, sudah suci, sudah dalam berwudu, sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba, maka sama seperti kita mendapatkan pahala umrah. Masya Allah. Nah, ini memberikan kabar gembira juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi mutatahhiron ila salatin maktubatin, ya. Siapa yang keluar dari rumahnya itu sudah dalam keadaan suci, sudah dalam keadaan berwudu untuk menunaikan salat maktubah, salat fardu, salat fardunya tentu berjamaah, ya. Fa ajruhu ka ajril hajjil muhrimi, maka pahalanya sama seperti pahala orang yang sedang melaksanakan haji yang berihram. Masya Allah. Ini kabar-kabar gembira ini. Jadi wudunya di rumah, meskipun di sini sudah disiapkan, masya Allah, ya, seperti hotel bintang 5. Tapi wudunya di rumah karena mengamalkan hadis ini, mutatahhiron, wudunya di rumah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan afdholiyah dari hadis ini, dari hadis ini. Atau di banyak lagi di hadis-hadis yang lain yang setara. Umrah di bulan Ramadan itu juga berpahala haji. Fa inna umrata fi Ramadan taqdi hajatan ma'i, ya. Orang yang berumrah di bulan Ramadan itu seperti berhaji bersamaku. Masya Allah. Hajinya bukan hanya haji sendiri, tetapi hajatan ma'i, kata Rasulullah. Orang yang melakukan umrah di bulan Ramadan, taqdi hajatan ma'i. Kalau sudah berkali-kali umroh, coba sesekali menikmati indahnya Ramadan di Masjidil Haram. Maka orang yang umroh di Masjidil Haram taqdi hajjatan ma'i, maka sama seperti dia bersama hajinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau hajinya bersama Rasulullah? Itu Ramadan, itu umrah. Jamaah Masjid Raya Al-Kautsar mengadakan umrah Ramadan 5 tahun lagi, ya, setahun 5 juta kelar tuh, berangkat semuanya. Jamaahnya siapa? Jamaahnya gantian. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa'adzim finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Meskipun kita berangkat hajinya itu harus berjalan kaki, meskipun berangkat hajinya itu harus mengendarai unta yang kurus sekalipun. Kalau kakek nenek kita berangkat hajinya 4 bulan, Masya Allah, 4 bulan itu naik kapal laut. Kakek saya itu berangkat haji 4 bulan. Begitu berangkat itu nggak kenal cucunya udah. 4 bulan kelamaan, ya. Sekarang 40 hari. Mungkin ke depan yang sedang kita bincangkan di Kementerian Agama bisa jadi enggak 40 hari, karena Masya Allah biayanya besar. Hitung-hitungan pemerintah itu di atas 60 juta biaya 1 orang haji, ya, 1 orang. Sedangkan kita nyetornya 35. Antara 35, kemarin ada penambahannya. Bahkan sampai hampir menyentuh di angka 100 juta. Nah, ini yang dianggap oleh pemerintah nombokin, ya, wallahu alam shawab. Ya. Min fajjin amik, dari seluruh penjuru dunia, dari Indonesia, dari negara-negara yang lain, tidak dilihat siapa dia, tidak dilihat sukunya, tidak lihat bangsanya, tidak lihat rasnya. Min fajjin amiq. Jadi seruan ini sudah ada dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi kalau ada orang, Ustadz saya belum dipanggil oleh Allah, sudah ada panggilannya.
Lihat di surah Al-Hajj tadi, wa adzin fin nas bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Masya Allah. Ya, maka itu tidak ada alasan buat kita untuk tidak melakukan haji, tidak melakukan umrah seperti umrahnya atau hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tercatat memang hanya sekali hajinya, ya. Maka itu ada tulisan yang cukup pedas itu, yang sampai sekarang saya kira masih terus di-share. Tulisan dari Allahyarham Profesor Mustafa Ali Ya'qub, Haji Pengabdi Setan. Itu kritik yang kencang itu. Beliau melihat dari sekian lama menunggu, ya, untuk daftar haji itu. Yang terlama saya kira sudah diangkat 30 tahun sekarang ini. Ya. Di Tangsel 15 sampai 20 tahun. Di Banten sama, DKI juga segitu, 25 tahunan. Ada yang 30 tahun. Ya, kalau sekarang usia yang 30 tahun daftar haji, ya 30 tahun baru nikah itu. Jangankan buat haji, mikirin rumah. Di Tangerang Selatan itu Masya Allah, beli rumah aja sudah di atas 1M. Gaji, ya, anak-anak S1 baru 5 juta, di bawah 10 juta. Nggak ke Uber. Nggak ke Uber, apalagi mau mikirin daftar haji. Tapi ada saja jalannya, ya. Dulu saya zaman MTQ ada rewardnya itu, pialanya adalah haji bagi yang juara 1. Ya, begitu saya juara 1, close, Masya Allah. Sudah ada pembatasan. Kalau dulu kan daftar tahun ini, tahun depan bisa berangkat. Tapi kuasanya Allah, 2018 Allah berangkatkan menjadi petugas haji dari Kementerian Agama. Ya, itu. Bukannya bayar, dibayar. Kalau bisa begitu, kenapa tidak? Itu semuanya jalannya Allah. Anda jadi marbot masjid, nggak pernah mengharapkan, tapi doanya labbaik Allahumma labbaik. Setiap mendengar itu nangis. Kenapa nangis? Nggak punya duit. Pengen berangkat umroh, pengen berangkat haji, ada saja jalan jamaah yang memberangkatin. Ya. Kalau kita cerita masing-masing, Masya Allah. Tender goal berangkatin seluruh keluarganya, subhanallah. Bukan hanya keluarganya, jamaah masjid diberangkatin semua, bayar sendiri-sendiri. Masya Allah. Siapa yang nggak kepengen berangkat haji lagi, berangkat umroh lagi? Ya, meskipun pembatasan. Ya, tadi tulisan Profesor Mustafa Ali Ya'qub itu Haji Pengabdi Setan, karena memang Masya Allah, ya. Beliau berdasarkan hadis yang mengatakan Nabi itu hajinya hanya sekali. Ini artinya, kata beliau, mafhum mukhalafahnya, kalau Nabi itu haji itu diwajibkan setiap tahun, Nabi pasti hajinya setiap tahun. Tapi Nabi hanya mencontohkan hanya sekali. Umrohnya hanya 4 kali. Ada yang sudah lebih dari 4 kali? Banyak. Ustaz Hasani setiap bulan. Kenapa setiap bulan? Bawa jamaah, ada alasannya. Bawa jamaah. Terakhir kemarin Syawal, ya. Kalau ada kesempatan berangkat, ya. Yang belum berangkat, keluarga kita diberangkatin. Ya. Nabi hanya sekali berangkatnya. Ya, begitu kemuliaannya begitu banyak, kemuliaan haji itu. Karena Masya Allah indah, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah. Di tenda meskipun panas tapi kerasa adem karena ada blowernya. Sekarang sudah ada AC bahkan. 2019 masih pakai blower. Kalau di Mina sudah pakai AC. Ya, di Mina pakai AC. Ya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kedahsyatan keistimewaan dari kita berhaji itu? Ya, satu sisi kita mengikuti apa yang tadi Nabi syariatkan hanya sekali. Tetapi di sisi yang lain, bagi yang umroh berkali-kali, yang haji berkali-kali, ya paling tidak 2 kali, ada juga landasan hukumnya. Lihat pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah. Tabi'u itu ikutilah, iringilah haji dan umrah, ya. Antara kita sudah haji, kita sudah pernah umrah, tapi tabi'u di sini maknanya adalah ikutilah atau iringilah haji yang sudah lama itu dengan haji berikutnya. Umrah yang sudah kita kerjakan dengan umrah berikutnya. Maka apa manfaatnya? Fa innahuma yanfiyanil faqra. Masya Allah. Jadi kalau ada hari ini kita ada kesulitan, umrah aja, bismillah. Kayaknya masih cukup nih mah untuk umrah. Tadinya mau diinvestasikan, udah umrah aja, investasinya untuk Rasulullah. Ada yang begitu? Ini dalilnya nih. Fa innahuma yanfiyanil faqra. Orang yang mengikuti dari umrah berikutnya, yang umrah yang lalu kemudian diikuti dengan umrah berikutnya. Misalnya hajinya Pak Haji Yoyo terakhir haji tahun berapa Pak Haji? Wah, 98, zaman lagi krisis itu ya. Kangen gak ke sana lagi Pak Haji? Kangen, pasti nggak ada yang tidak kangen. Itu berarti tidak waras kalau ditanya pengen sudah umroh? Enggak, saya Ustadz, saya nggak pengen umroh lagi. Oh, pengen tentunya, pengen lagi. Orang yang tabi'u bainal haji wal umrah, meskipun sudah haji, meskipun sudah umrah, tapi dia mengikuti lagi dengan umrah berikutnya, dengan haji berikutnya, fa innahuma yanfiyanil faqra. Yang pertama kata Rasul, orang yang model demikian maka akan mengikis kefakiran. Yanfiyanil faqra. Wadz-dzunub, mengikis juga adz-dzunub, kesalahan, dosa-dosa. Seperti di hadis ini, kama yanfil kiru khabathal hadid, sama seperti terkikisnya besi itu, ada karat besi, ya. Besi yang sudah berkarat saja bisa terkikis, sama seperti terkikisnya model besi yang berkarat itu orang yang menjalankan, yang tabi'u bainal haji wal umrah. Ya, tinggal kita jalankan saja. Dan sejauh ini saya pernah bawa jamaah umrah itu 1000 jamaah, umrah akbar 1000 jamaah. Dari 1000 jamaah itu enggak ada yang cerita, Ustadz, gara-gara saya umrah ini kemudian saya jatuh miskin. Kemarin terakhir di bulan Syawal, kemarin pertengahan bulan Syawal di umrah akbar, saya membawa 300 jamaah. Yang ada laporan ke kami, ke kita, alhamdulillah Ustadz, memang kami berangkat umroh satu keluarga. Ya, satu keluarga kalau lagi sekarang ini 35 juta. Kemarin waktu masih pandemi itu ya, 35 sampai 40 juta. Taruhlah 30 juta, 30 kali 5 orang, 3 kali 5 150. Itu sudah satu Innova. Satu Innova. Kalau hitung-hitungan itu
ya nggak ketemu, fa innahuma yanfiyanil faqra, mengikis kefakiran. Kalau ada kesusahan, kesulitan, udah rihlah aja, safari rohani saja ke Mekah umroh, satu pasti akan tenang, ya paling tidak berapapun utangnya pasti lupa itu. Begitu pulang ingat lagi. Masya Allah. Jadi ada dua keistimewaan yang mengikuti umroh dan haji yang sudah kita kerjakan. Satu, mengikis kefakiran, yang kedua mengikis dari dosa, sama seperti besi yang ada karatnya itu terkikis semua, jadi bersih lagi. Lalu haji itu, umroh itu berpahala surga. Surga ini bukan hanya kita pahami hanya di akhirat, ya. Kedamaian hidup itu juga surga. Nikmat ibadah itu juga surga. Nikmat rumah tangga itu juga surga. Nikmat bertetangga itu juga surga, dan nikmat-nikmat yang lain. Di dunia saja sudah kita merasakan indahnya nikmat itu, apatah lagi di akhirat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Antara satu umrah dengan umrah berikutnya itu Allah kafarah, menghapus, mengikis dosa-dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya hanya dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mabrur itu artinya kebaikan, bertutur kata baik. Bukan hanya di Makkah Madinah, tetapi kebaikannya itu sampai dibawa ke tanah air ini. Ya, bukan hanya berhenti dia sampai di sana. Ya, arba'in dia kejar, begitu di tanah air sudah lagi tidak. Ya, jam subuh di sana jam 5 atau jam 5 kurang sekarang itu, atau hampir setengah 6. Tapi sebelum jam 3 sudah datang. Sebelum adzan yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih adzan pertama, sudah datang itu. Masya Allah, sudah datang ke Raudhah. Kalau dulu masih gampang, kapan saja bisa Raudhah. Sekarang harus ngantri. Kalau tidak jam 11 malam nggak kebagian itu Baji. Masuknya dari pintu bab nisa itu, mengular sekian panjang sekian kilo. Bukan masuk langsung dari dalam, tidak, terakhir itu. Karena ngantri, subhanallah, harus duduk dulu, rapi dulu. Masuk sebagian, subhanallah. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah ada niat, kalau sudah ada kepinginan untuk haji, untuk umrah, jangan ditunda-tunda. Man aradal hajja falyata'ajjal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin haji, hendaklah ia bersegera. Ya, ngumpulin DP dulu 25 juta, dapat porsi haji. Ya, porsi haji suami istri dihitung. Kalau sekarang usianya sudah 40 tahun, 20 tahun berarti usianya 60 tahun, masih bisa lah insyaallah. Ya, kalau sudah daftar kemudian tidak terjadi berangkat, maka insyaallah sudah dicatat sebagai haji yang mabrur. Subhanallah. Ya, bagaimana orang-orang yang tidak bisa umroh, tidak bisa haji, bahkan sudah daftar ternyata sebelum berangkat sudah wafat. Kewajiban haji itu tidak gugur karena hal-hal tertentu, ya. Selama dia istita'ah, maka hajikan dia, ya. Umrohkan dia. Dengan cara apa? Hujja'an abika wa'tamir, kata Rasulullah. Hajikan atas nama bapakmu dan umrohkan atas nama dia. Ini dalil umroh atau haji badal bagi yang mampu
Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Belum sempat berangkat. Dulunya mungkin fakir orang tuanya, tetapi begitu sekarang anaknya mampu, hajikan orang tuanya. Ya. Bagaimana cara berhajinya? Kalau kita bisa berangkat sendiri, afdol kita yang menghajikan, kita yang mengumrohkan. Kalau tidak bisa, silakan bisa juga dengan cara badal. Ya. Orang lain, ya, mutawif sana atau muassasah di travel itu biasanya ada, ya, muassasah. Saya kawan-kawan di sana juga banyak untuk meminta, atau petugas-petugas haji minta membadalkan atas nama orang tua kita, namanya bin siapa, fulan bin fulan, fulanah binti fulanah, iya. Dan ini belum waktu syuruk atau sudah? Sudah. Yang terakhir, man hajja falam yarfuth walam yafsuq. Ini baru bunyinya. Raja'a kama waladathu ummuhu. Siapa yang dia berhaji lalu kemudian hajinya dia tidak rafath, dia tidak fusuk, tidak fasik, maka kata Rasul, raja'a kama waladathu ummuhu, sama persis seperti dia baru dilahirkan dari perut ibunya. Tidak ada dosa, tidak ada kemaksiatan, suci bersih. Subhanallah. Siapa yang nggak pengen? Kita sudah sekian puluh tahun. Ya, kalau usia kita saat ini sudah 50 tahun, dari akil balik 10 tahun misalnya sudah 40 tahun, pasti banyak sekali dosa-dosa kita. Mau ustadz, mau kiai, sama aja punya dosa. Ya. Tetapi begitu hajinya tidak rafath, tidak berkata jorok, tidak mengumpat, tidak fasik, ya, maka raja'a kama waladathu ummuhu, dia akan mendapatkan seperti baru terlahir dari perut ibunya. Subhanallah, bersih, tanpa noda, ya. Dan yang terakhir tadi yang saya baca, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal yang terbaik itu, kata Allah, adalah bekal takwa. Ketika kita puasa, kita kaitkan dengan ayat puasa, ya. Juga la'allakum tattaqun. Puasa menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika haji, Allah menyeru, al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di ayat ini Allah melanjutkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Tetap kata Allah takwa, bahkan kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, jalankan perintah Allah dimanapun dan dalam kondisi apapun. Baik sedang berpuasa, baik sedang berhaji, baik di masjid, baik di pasar, baik di jalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal terbaik adalah bekal takwa. Wallahu a'lam bissawab. Fadhal. Jazakallah khairan kasir. Luar biasa ketika berbicara masalah haji, pasti semua kaum muslim ingin, ya Ustaz. Tapi dengan segala keterbatasannya, sehingga tidak sedikit di antara kaum muslim hanya sekedar ingin saja. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita pagi hari ini semakin menyemangati kita yang belum berangkat haji. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Yang sudah juga mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa kembali berhaji dan umroh. Baik, untuk menyemangati kajian kita di pagi hari ini, kita buka sesi pertanyaan kepada jamaah sekalian. Pak Nato yang pertama, kedua Pak Halimi,
Yang ketiga siap-siap. Ada belakang yang ketiga. Ya. 4 sekaligus nggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah haji itu mengikuti ritual Nabi Ibrahim ya, Pak, kalau nggak salah. Nah, tadi Ustadz menyampaikan bahwasanya Rasulullah atau Nabi Muhammad itu melaksanakan ibadah haji cuma sekali. Padahal sebelum hijrah itu kan tinggal di Mekah. Apakah tidak mengikuti tidak melaksanakan ibadah haji? Apakah ritual haji ini diwajibkan setelah Rasulullah hijrah atau sebelumnya juga karena mengikuti ritual daripada Nabi Ibrahim? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki. Jadi memang dalam haji ini yang jadi permasalahan bahwa kadang-kadang ada pengelolaan yang boleh katakan agak riba gitu. Nah ini bagaimana? Apakah kita menjadi ini? Ya, contohnya sekarang yang jadi masalah kayak ada bahwa orang untuk dapat untuk dapat kursi itu harus nyetor dulu. Padahal jelas adanya karena kita underlayingnya dolar bukan emas, akhirnya ada inflasi. Nah ini siapa yang harus bertanggung jawab? Padahal kalau dengan dinaran yang sekarang udah ada itu aman. Tapi artinya kan sekarang saya kebetulan di Menko Perekonomian itu didesainnya itu inflasi 1 digit, artinya 10%. Artinya apa? Kalau kita punya 100 juta, tahun depan itu nilainya jadi 90 juta. Tahun depannya lagi menilai 81 juta. Sekarang siapa yang bertanggung jawab itu? Ini yang jadi permasalahan umat kita ini nggak paham bahwa dengan enak aja orang ngeklaim bahwa syariah itu tidak boleh berlaku di Indonesia. Padahal salah satu ini implementasinya saya yang bertanggung jawab. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini melihat antrian haji yang semakin lama semakin panjang, Ustaz. Apalagi setelah pandemi ini, kalau saya ikutin di beberapa berita, makin panjang lagi. Akhirnya alternatifnya banyak yang memutuskan untuk umroh, menunggu sampai nanti waktunya bisa berhaji. Nah kemudian dengan banyaknya umat muslim yang ingin berumroh, sekarang banyak fenomena berangkat umroh dulu bayar belakangan. Ada lagi yang bayar katakanlah 5 juta, 10 juta, sisanya nyari jamaah biar bisa berangkat. Nah ini hukumnya gimana Ustadz? Karena kan untuk berangkat umroh ataupun haji tadi sudah dijelaskan jika mampu, artinya mampu secara keuangan juga. Kalau berangkat dulu baru bayar kan berarti belum mampu. Tapi ini sekarang justru jadi fenomena yang sangat banyak sekali. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Ustaz, ini ada titipan dari teman. Yang pertama, sholat sholat sunnah. Kan kita pernah dengar hadis sholat sunnah itu sebaiknya di rumah. Kemudian tadi Pak Ustadz menyatakan sebaiknya kalau bisa sebelum kita sudah berada di masjid. Mohon jelasannya lebih lanjut. Kemudian ketika kita umroh dan haji tapi kita masih ada hutang, contohnya kita terhutang dengan kredit rumah atau kendaraan, bagaimana menurut pandangan syar'i kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata nambah juga.
4 orang dengan 5 pertanyaan. Pertama terkait yang Ustadz jelaskan bahwasanya Rasulullah SAW hanya sekali naik haji. Apakah pada saat beliau di Mekah dulu itu belum pernah naik haji atau bagaimana? Yang kedua terkait fakta yang terjadi itu adanya aktivitas ribawi ya Pak, terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, menyikapinya bagaimana? Terus yang ketiga, banyak yang terjadi sekarang ada istilah dana talangan umroh atau dana talangan haji. Itu hukumnya bagaimana? Dan yang keempat terkait dengan sholat sunat. Nah, sholat sunat itu ada anjuran atau sangat dianjurkan untuk sholat sunat di rumah. Nah, ternyata seperti yang Ustaz jelaskan, sebelum waktu azan sudah berada di masjid. Nah, begitu juga pelaksanaan haji. Bagaimana dengan orang yang masih ada utang? Apakah utang rumah dan lain-lain sebagainya? Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, saya jawab secara keseluruhan. Tentu mungkin kalau tidak terjawab nanti kita bisa diskusi di sambil ngopi ya. Kewajiban haji itu sudah ada di tahun ke-5 Hijrah. Sedangkan Rasul hajinya di tahun ke-10. Ya. Kita beribadah apapun tentu contohnya adalah Nabi. Salat pun demikian. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Haji dan umrah pun demikian. Mana yang afdol? Nah, mana yang afdol? Kalau dari sisi kewajibannya di tahun ke-5 Hijrah, jadi ada rentang 10 tahun berarti. Ya. Rentang di tahun ke-5 diwajibkan haji, Rasul baru menjalankan ibadah haji di tahun ke-10 Hijrah. Kalau dari sisi sejarah, tentu masa itu adalah masa bagaimana penguasaan Makkah oleh kaum kafir Quraisy. Ya. Tetapi kalau Rasul mewajibkan setiap tahun, pasti Rasul akan kerjakan dan pasti bisa. Tetapi karena Rasul mencontohkan hanya sekali, paling tidak yang wajib itu kita jalankan sebagai penyempurna dari rukun Islam kita. Bagaimana kalau mampu 2-3 kali atau sekian kali? Itu berarti sudah tidak wajib lagi hukumnya. Berikutnya berarti hajinya tidak seperti wajib di hukum pertama, ya. Boleh tidak? Berdasarkan tadi yang tadi kita bacakan hadisnya, tabi'u kata Rasulullah, ikutilah haji, ikutilah umrah dengan haji berikutnya, dengan umrah berikutnya. Dalil ini juga menandakan bahwa silakan bagi yang mampu, silakan bagi yang bisa. Ya bayangkan kalau misalkan kita di pejabat haji misalnya, atau di Komisi 8, pimpinan Komisi 8, paling tidak setiap tahun itu berangkat. Bukan hanya sendiri tapi dengan istrinya kadang-kadang. Meskipun tugasnya hanya sendiri, ya. Ya, jadi silakan mengambil 2 sumber dalil ini, ya. Bagi yang berpandangan haji hanya sekali mengikuti Rasulullah juga tidak salah. Bagi yang mau mengikuti umrah berikutnya atau haji berikutnya juga ada dalil yang menguatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon dibantu Terkait dengan riba tadi Ustaz. Terkait dengan riba, ya. Ada memang fenomena sekarang, kebetulan saya tidak punya travel tapi dipakai oleh sekian banyak travel. Paling tidak di Tangerang ini ada Khairat Tour, lalu kemudian ada Rivi Tour, ada beberapa travel yang pakai saya untuk menjadi pembimbing. Saya tidak masuk di sistem-sistem yang begitu. Bagaimana dengan itu? Kalau memudahkan secara hukum, secara apa namanya, akadnya, ya secara akadnya, kalau tidak ada dalil yang mengharamkan sesungguhnya jual beli model begitu atau transaksi model begitu, tidak dilarang selama tidak ada dalil yang mengharamkan.
Selama bebas dari riba, bebas dari goror, bebas dari maisir, maka silakan saja selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Lalu bagaimana sebaiknya? Sebaiknya, bagusnya, karena istitoah tadi, sekaligus menjawab ke pertanyaan yang berikutnya. Istitoah di sini istitoah dari sisi finansial. Kalau belum mampu, ya sebaiknya, apalagi hutang tadi ya. Atau ada juga yang utang-utang demi umroh, itu juga tidak dianjurkan. Begitu pulang ditagih-tagih, ya. Atau ada sistem yang dia jalankan. Sudah sekian banyak, tahu-tahu saya dulu punya pengalaman di travel tertentu ngebimbing ya, tidak masuk sistemnya. Sudah banyak, ternyata di band itu travel tertentu. Dia punya banyak jamaah lah, akhirnya jual mobil, jual rumah, jual segala macam. Nah, itu sebaiknya tidak demikian. Bagaimana yang baik? Mampu kita punya daftar. Yang haji kan bisa 25 juta dulu. Ya, sisakan misalnya 50% dari gaji kita, dari kebutuhan kita demi menunaikan ibadah haji. Ya. Itu saya kira yang harus kita lakukan. Tetapi boleh tidak, selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka hukumnya boleh. Selama tidak maisir, tidak goror, tidak ada penipuan, ya, unsur penipuan, tidak ada tidak ada menipu dan seterusnya, maka diperkenankan. Tetapi sebaiknya istitoah di situ dijalankan dengan baik. Istitoah dari kemampuan finansial, istitoah kesehatan, istitoah dari yang lain-lainnya, termasuk juga istitoah dari berbagai cara-cara yang diperkirakan memungkinkan untuk ada penipuan dan seterusnya. Mana yang lebih diutamakan? Umroh dulu, haji dulu, atau bayar cicilan dulu, atau bayar utang dulu? Istitoah yang lagi-lagi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Umroh haji itu bagi yang mampu, istitoah. Tapi kalau kepengen Ustaz, juga tidak ada salahnya selama kita masih bisa mengatur. Sekian untuk daftar umroh atau haji, sekian untuk bayar cicilan. Ya, silakan saja, tidak ada larangan itu, tidak ada larangan itu. Dan yang tahu adalah kita semuanya. Yang terakhir tentang sholat sunnah tadi, dalil ketika menghukumi satu hukum tidak berpatokan kepada satu dalil Quran atau hadis. Ya, ini penting saya sampaikan. Ada yang mengatakan bahwa afdolnya sholat sunnah itu dikerjakan di rumah. Yang ini juga tidak salah karena ada dalilnya. Lalu begitu tadi saya sampaikan beberapa hadis, beberapa ayat sebelum awal waktu, karena sholat sunnah itu harus di awal waktu. Jangan sholat sunnah duhur belum Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebelum adzan sudah sholat sunnah, berarti tidak masuk itu, ya. Atau sebelum sholat Jumat, ya, belum adzan sholat sunnah Jumat, ya, ya begitu ya, qobliyah ba'diyahnya. Jadi silakan berdalil atau berhukum, berhujjah, ya, dengan berbagai dalil-dalil, ya. Kalau dalil yang paling kuat yang mana? Tentu dalil Quran, ya. Kalau masih ada dalil Qurannya, silakan gunakan dalil Qurannya. Kalau tidak ada dalil Quran, silakan dalil hadis. Kalau tidak ada dalil hadis, silakan menggunakan ijtihad. Kalau tidak ada ijtihad, silakan boleh maslahatul mursalah, istihsan, istishab sampai ke uruf. Jadi banyak sekali turunan-turunan sumber hukum itu. Jangan juga gampang menyalahkan gara-gara kita punya satu dalil, padahal tidak baca dalil yang lain. Ya. Hadis Bukhari saja itu sampai 6.000 hadis. Sudah dibaca semua? Belum. Tapi begitu ada yang tidak sepaham dengan kita, haram. Padahal kita belum baca semua dalil hadis.
Maka ketika saya kuliah kebetulan di tafsir hadis S1, S2 ataupun S3, sejauh ini saya belum menemukan dalil hadisnya. Tidak kemudian mentang-mentang tidak ada dalil hadisnya. Wah, itu berapa hadis yang sudah dibaca? Ya, Masya Allah, berapa kitab yang sudah dibaca? Saya kira itu untuk menetralisir. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus Pak Diki mesti harus pemaparan fakta yang detail sambil ngopi nanti Pak Diki. Karena ya pertanyaannya nggak apa Ustaz. Karena pertanyaannya nggak harus detail di pemaparan faktanya. Baik, yang lain juga kalau masih ada yang bertanya nanti bisa sambil ngopi. Nah, dan pertanyaan juga bisa lebih ini. Baik, sebelum kita tutup Ustaz, mohon doanya Ustaz. Pak Ramlan Nasir sama Pak Muflihun untuk berangkat haji, mudah-mudahan dilancarkan ibadah hajinya dan menjadi haji yang mabrur. Mobil khusus untuk yang berangkat ibadah haji, mudah-mudahan Allah lancarkan, sehat jasmani dan rohani, baik keberangkatan sampai kepulangannya. Yang tidak kesempatan untuk haji tahun ini, semoga tahun-tahun berikutnya Allah panggil kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hajjan اللهم اجعل أمرة مبرورا، حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Baik, mari kita tutup kajian kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.